welcome back to MBM Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari atlet Diora. Selamat datang Mas Inamul Khober. Oke. Selamat datang Mas Inam. Mungkin bisa perkenalkan dulu Mas. Iya, perkenalan dulu dong. Biar semua pada tahu netizen ini semuanya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Inamul Khober. Ya. Biasa dipanggil Inam. Kak Inam, oke. Ya. Umur saya 20 tahun. Oke. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Iya. Alamat saya di Desa Glodok, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Oh, ya, Oke. Palang. Terus gimana nih kabarnya nih? Kak Niam nih gimana kabarnya? Baik? Ya, alhamdulillah baik, ya. Sehat. Oke, terus ini kan dikenal sebagai atlet futsal yang sangat bertalenta sekali katanya. Iya, nama siapa di Uniro yang nggak kenal Kak Inam? Iya, betul sekali. Terus ini gimana awal merintis karir sebagai pemain futsal tuh gimana awalnya? Sebenarnya saya sendiri kalau bermain futsal itu baru-baru saja ya. Oh, baru-baru saja. Baru tahun 2020. Oh, 2020 ya baru banget. Itu saya juga pas baru saja masuk di Uniro ya. Oh, gitu. Terus saya diajak teman untuk latihan di Uniro ini. Oh, kok futsal kok enak. Iya. Makanya sampai sekarang ya jadi atlet futsal lah bisa dikatakan, meskipun tidak jago-jago amat. Iya, terus sebelumnya tuh main futsal nggak tuh sebelumnya? Sebelumnya sebelum main di Uniro ini pernah sih di desa-desa mungkin sama teman-teman ya. Oh, gitu. Futsal Ikut kompetisi-kompetisi gitu atau kalau cuma kompetisi latihan? itu sebelum di Uniro saya belum pernah kalau futsal. Biasanya main-main bareng sama teman gitu ya? Iya, cuma main-main saja gitu, main gitu. fun lah. Iya. Berarti mulai diseriusin itu tahun 2020 itu? Ikut latihan, terus lomba-lomba. Tapi untuk hobi itu main futsal ataupun bola itu dari kecil tadi? Ya, dari kecil. Dari kecil ya? Tapi dari kecil dulu saya lebih ke sepak bola. Oh, sepak bola. Ya, sepak gitu. bola. Dari MI, mungkin saya MI ya, serajat dengan SD itu. Iya, saya mulai sepak bola mungkin. Sampai waktu terakhir turnamen itu sepak bola ini ya. SMP mungkin terakhir turnamen sepak bola. Kemudian masuk SMK itu saya mencoba untuk beralih lah ke bidang futsal. Oh, gitu. Tapi kok ya saya pindah ke bidang futsal, tapi tidak pernah ikut turnamen, cuma Evan gitu saja, futsal Evan gitu saja. Baik. Di sekolah-sekolahnya sebelumnya apa ada ikut tim, klub, apa latihan ekskul gitu semacamnya atau? Kalau di sekolah dulu untuk futsal saya belum pernah ikut, tapi lebih ke sepak bola. MI dulu itu ikut sepak bola, juga ikut turnamen. Kemudian SMP itu juga ikut turnamen Bupati Cup. Kemudian SMA saya nggak ikut turnamen apa-apa. Oh, gitu. Terakhir SMP. Iya. Dan ini kan terakhir Kak Inam ini kan menyabet juara 1 Porsenasma se-Indonesia. Iya, itu keren banget. Keren sekali. Nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Orang. Dan itu hanya 1 ya cabur yang dapat juara ya, dari sekian banyak cabur. Ada bulu tangkis juga kan waktu itu ya? Ada. Padahal baru serius futsalnya tahun 2020. Iya, keren sekali. Dalam waktu 2 tahun loh. Iya. Ya, bersyukur banget sih. Iya. Gak nyangka juga, soalnya eventnya nasional juga. Iya. Sedangkan kami dari tim Uniro juga kita baru kenal, maksudnya merintis tim itu baru-baru saja. Berarti pembentukan timnya tuh baru setelah ada lomba ini diumumkan gitu. Nah, itu ada kan diinformasikan ikut seleksi, kan ada seleksinya di Uniro ini. Kemudian banyak sekali itu yang ikut seleksi. Kemudian diterima itu hanya 12 pemain karena di Porsenasma itu hanya menerima
minimal satu tim itu 12 orang. Oh gitu. Makanya semuanya Iya. baru kenal, mungkin Mm-mm. ya adalah sedikit kenalan mungkin kan, tapi kan nggak terbiasa dengan satu tim tersebut. Iya, iya, iya. Belum terlalu rapat. Ya. Terus seleksinya sendiri tuh berapa bulan sebelum Porsenasmanya itu? Untuk seleksi berapa ya? 4 bulan sebelum pertandingan mungkin. Berarti 4 bulan sebelum pertandingan itu timnya baru dibentuk juga. Nah, Baru iya. dibentuk, terus latihan-latihan, 4 bulan Iya. setelahnya lomba itu. Iya. Tapi memang sebelumnya juga di Uniru juga latihan setiap 1 minggu itu 2 kali. Cuma untuk tim khusus di Porsenasma ini Iya. baru terbentuk dari seleksi tersebut. Oh gitu. Terus dalam jangka persiapan yang sesingkat itu terus apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu tips-tipsnya, apakah ada latihan ekstra ataupun ada latihan tambahan-tambahan gitu ya? Ya mungkin dari tim kami ya, dari Iya. tim coach juga, dari pelatih, dari official juga itu Iya. seperti biasa, cuma dalam kurun waktu 4 bulan sebelum pertandingan itu Iya. setiap minggu itu kami latihan 2 kali dalam seminggu. Oh 2 kali. Ya, latihannya pun juga sedikit singkat ya, dari jam 3:30 mungkin 3:30 sore sampai maghrib baru selesai. Nah, di sesi latihan itu mungkin pelatih, official semuanya lebih fokus ke pemain-pemain tersebut. Jadi dari latihan fisik, kemudian latihan passing mungkin, Ya, dari ya, kontrol semuanya fokus Latihan ke teknik. tersebut. Iya. Berarti tidak ada latihan ekstra itu nggak ada berarti? Nggak ada. Kayak Cuma difokuskan di latihan 2 kali tersebut. Tapi Iya. coach juga cara latihannya pun bervariasi. Kadang hari ini latihan fisik, Oke. kemudian besoknya itu latihan passing. Bagaimana sih passing yang benar gitu. Semuanya diperbaiki di sesi latihan tersebut. berarti jadwal latihannya buat Porsenasma itu juga sama kayak latihan biasanya sebelum itu. Ya betul sekali. Oke. Nah, tapi kan pastinya dengan jangka waktu sesingkat itu dengan latihan yang mungkin hanya 2 kali seminggu ya. Iya. Itu pasti kan ada suntikan-suntikan motivasi untuk mental biar lebih kuat kan. Itu dari Iya. pelatih pasti ada gitu. Iya ya? pasti ada. Saya juga ini pengalaman pribadi saya mungkin ya, dari Gimana, Kak? saya juga disemangati oleh coach saya, pelatih saya, bagaimana sih cara permainan saya itu menjadi lebih baik Iya, betul. Buat dari introspeksi diri ya. betul sekali. Jadi mau tidak mau ya saya ikutin saja untuk Iya. demi kebaikan tim futsal Uniru. Oke. Biasanya latihannya di mana sih Kak? Lapangan mana? Di lapangan futsal Uniru Uniru. sendiri, Terus ya, kalau punya misal sendiri. cuaca hujan Mm-mm. gitu pindah. Nah itu baru pindah di lapangan Manunggal. Manunggal. Oh, Ya. gitu. Ya. Terus setelah latihan, terus lalu kalian semua sebagai tim rombongan ke Kediri ya, Iya, udah. betul. Terus setelah main tuh bagaimana pengalamannya tuh? Ceritakan Wah. dari perjalanan berapa besar awalnya? Ya pertama-tama itu grup Oh, grup penyisian gitu penyisian ya? grup. Penyisian grup. Di satu grup tersebut terdiri dari 3 tim. Oh, 3 tim. 3 tim dan yang lolos pun diambil 2. Oh, 2. Peringkat Dari 1-2 gitu. peringkat 1 sama 2. Dan kebetulan tim futsal Uniru ini satu tim dengan PGRI Jombang dengan PGRI Banyuwangi. Oke. Dan pas waktu itu ya cukup nggak menyangka juga, Gak menyangka ya. soalnya ya tim dari Banyuwangi pun sama kuatnya, Oh, gitu. dan tidak menutup kemungkinan dari tim Jombang pun sama kuatnya. Iya, Tapi syukur tim kita bisa menjadi juara grup. Iya, oh jadi juara grup ya. Di Iya. ranking 1 ya Kak? Iya. Berarti Uniru tuh apa termasuk tim yang di kuda hitam kan atau gimana Kak? Ya bisa Bisa jadi ya. bisa disebut seperti itulah. Tapi sampai bisa menjuara itu kan sesuatu Iya. kebanggaan yang luar biasa.
ya teman-teman pun nggak menyangka ya. Iya, iya. Sama Soalnya kagetnya. ya soalnya kan tingkatnya nasional. Iya, iya. Iya. Tingkat betul sekali. nasional itu wah ini berat ini. Iya, iya, iya. Betul. Teman-teman juga bilang begitu pas sudah jadi juara. Wah aku gak nyangka nih bisa jadi juara. Iya. Soalnya tim-tim dari PGRI lain pun kuat-kuat, terutama dari Bangkalan juga kuat, kemudian dari Surabaya, Iya. Semarang pun, kemudian dari tuan rumah sendiri UNP Kediri itu sangat-sangat kuat. Tapi nggak nyangkanya tim futsal Uniro bisa jadi juara. Nah itu gimana tuh Kak? Keren Tipsnya sih. itu gimana? Cara mengkoordinasikan tim yang solid waktu pertandingan gimana ya? Ya mungkin saling berkomunikasi lah satu sama lain antara pemain, kemudian dengan coach, dengan official, kemudian saran-saran dari coach mungkin ya. Itu usahakan kalau dikasih saran dipakai untuk teman-teman. Perbaikan diri ya. Ya. Kemudian kalau untuk sesama tim sendiri kita juga harus menjalin Chemistry. ya. Kalau nggak ada chemistry-nya nanti kita nggak bisa Ya kurang kompak. ya berkontra. Terus apakah ada taktik khusus untuk menghadapi tim sesuatu gitu? Tim dari mana gitu ada? Itu ada Ada ya? dari coach, Dari selalu dari coach. Dari coach itu setiap mau melawan contoh ya. Contoh Ya, gimana Kak? pertandingan pertama ini melawan Jombang ya. Iya, iya, iya. Nah, itu prediksi coach, mungkin tim dari Jombang juga nggak keremehkan ya kita ya. Tapi itu prediksi coach, ini tim lebih di bawah dari tim Kita. Uniro ya. Ya main biasa saja. Iya, iya. Dan itu alhamdulillah bisa menang 7-3. Wah, keren sekali. 7-3. Iya. Lumayan loh selisihnya. Iya. Keren. Kemudian di pertandingan kedua ini melawan Banyuwangi. Nah, melawan Banyuwangi ini coach menyediakan atau memberikan strategi Motivasi. khusus, Oh, strategi khusus Iya, iya. untuk melawan tim Banyuwangi ini. Jadi di setiap pertandingan itu coach dan official selalu memikirkannya. Oh. Bagaimana Prediksi dan strateginya. Nah, iya. Bagaimana sih caranya melawan tim misalnya Banyuwangi tersebut, kemudian tim Jombang tersebut. Pokoknya setiap pertandingan itu coach selalu memikirkan strategi untuk pertandingan besoknya. Oh gitu ya. Iya. Iya. Bisa dibilang berarti coachnya tuh yang mengenalkan calon Iya. rivalnya tadi ke tim, terus biar tim kayak bisa mengantisipasi besok pas. Dan coach itu Eksekusinya. juga selalu apabila tim lain bertanding Ya. itu selalu dilihat oleh Oh gitu ya biasanya gitu. biar coach itu tahu Permainannya. nah permainan tim itu seperti ini, jadi dia membuat membuat konsepan atau membuat begini loh caranya mengalahkan tim tersebut. Tim ini itu mainnya seperti ini lah, tim kita itu harus mainnya seperti ini gitu. Cari kelemahannya Iya, gitu. iya. Belajar dari pertandingannya yang lain. Iya, betul sekali. Nah terus waktu final tuh melawan tim mana itu? Untuk final itu melawan Trenggalek. Trenggalek. Iya, itu Trenggalek. Gimana Kak? Skornya berapa? Untuk skor melawan Trenggalek itu 5-0. Oh 5-0 menang telak sekali ya Iya. itu. Keren. Yang lebih deg-degan itu pas waktu semifinal. Semifinal itu Pas lawan mana? waktu semifinal itu melawan tuan rumah UNP Kediri. Oh iya. Di samping di sisi lain melawan tim tuan rumah, kemudian supporternya pun Iyalah, jelas. banyak Gila, sekali. Itu membuat wah mental teman-teman Uniro ini. Tapi bersyukurnya teman-teman dari tim futsal Uniro ini mentalnya semangat kuat. ya. Iya. Mentalnya kuat. Nah itu gimana tuh caranya tuh biar mental kuat tuh? Ya saling menguatkan saja. Saling menguatkan gitu. Iya. Saling Ayo, percaya ayo diri bisa, lah, ayo bisa. motivasi satu Gitu. sama lain kan. Coach, official, pemain semuanya, ayo bisa. Itu pun pas pertandingan semifinal itu kapten kita mungkin, Iya. kapten kita yang menjadi andalan kita tidak bisa main Kenapa itu? karena Menegangkan di banget, pertandingan sebelumnya dia kena kartu merah. Oh Jadi gitu. pas Akumulasi gitu loh. ya akumulasi. Jadi merasa agak berat mungkin apakah bisa menang atau tidak, Iya, tapi hilang satu berarti. Bikin Tapi- agak pesimis ya. ya agak pesimis sih. Tapi itu menang pun adu penalti. Ditahan imbang oleh tim tuan rumah 0-0. Pas. Kemudian
berlanjut ke adu penalti dan bersyukurnya tim Uniro yang menang. Oke. Menegangkan banget pasti itu pas Sangat adu menegangkan. penaltinya. Saya sendiri pun wah habis menang sedih bahagia banget sampai kayak seperti mau nangis. Iya, bisa kebayang Wah. sih Kak. Malah dapat melaju ke final. Final ya. Kemudian wah rasanya bahagia banget. Tapi supporter Uniro ada kan? Supporter Uniro itu ada cuma dari Official aja tim gitu. apa maksudnya kan ada bagai perlombaan lainnya. Oh, iya, iya. Misalnya tari, Iya. kemudian tim e-sport Oh, yang oke. mendukung cuma itu Peserta saja. lain. Iya, Peserta lain cuma dari peserta. Uniro ya. Kalau untuk supporter dari Tuban mungkin ya Iya, wah iya. Iya, gak kan mau. harus biaya Iya. transport Iya. juga. Jauh Jauh juga. juga. Hmm. Berarti rame-rame dong rombongannya itu ya. Rame banget. Nah, itu ceritakan nggak? Boleh tahu, kalau boleh tahu pengalaman selama itu berapa hari total? Total itu 5 hari. 5 hari. Nah, itu Iya. gimana? Suka dukanya pasti ada kan? Itu Iya. suka duka. Untuk ya suka dan duka pasti ada ya. Nah, itu Cuma untuk di hari pertama kan kita nggak main, belum main. Oh, kita belum kita cuma berangkat ke Kediri. Ya. Kita di sana langsung check in di hotel. Oke. Sehari itu kita belum main di hari Oke. pertama itu. Kemudian kita baru main di hari keduanya itu. Mm-mm. Nah, di hari pertamanya itu pun meskipun tim kita nggak main ya, Mhm. itu tetap coach itu ayo latihan. Oh gitu. Iya, biar panas Ya, biar panas, biar juga nggak kaku. Iya, iya, betul. Kemudian selang beberapa hari pun selama pertandingan ya deg-degan sih. Iya. Bisa Iya, enggak? jelas Bisa atau lah. enggak? Bisa atau enggak? Tapi ya kita harus saling menguatkan satu sama lain, harus bisa. Yang penting kan udah Iya. usaha maksimal, tinggal eksekusinya Iya, gimana. Mungkin usaha juga perlu tapi jangan lupa dengan berdoa. Doa. juga. Iya, Iya, betul, jelas. betul. Terus apakah ada pengalaman terlucu nggak selama beberapa hari itu? Terlucu. Yang paling berkesan, Iya. lucu Apa dan ya? berkesan lah. Ini harus flashback dulu nih. Iya, iya. Iya. Gak apa-apa, nyantai aja di sini apa ngobrol-ngobrol nyantai gitu ya. Kan kebayang 5 hari sama teman-teman Iya. kan mesti seru itu. Ya, oh iya, mungkin di sana kan juga apa? Cabang olahraga futsal kan enggak cuma putra saja, Oh, ada ada putri putri juga. juga. Putri. Nah, itu teman-teman banyak yang menggoda. Ya namanya Iya, laki-laki iya, ya. iya. Manusiawi lah ya. Iya. Iya, iya, iya. Terus berarti itu satu hotel, satu Uniro, di booking satu Uniro apa gimana itu, Kak? Iya, satu hotel itu cuma ada kontingen Uniro saja. Oh gitu. Pasti ada dong kayak mampir-mampir ke yang lain. Kalau selama Refreshing. pertandingan masih di pertandingan itu Di karantina gitu. nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Fokus latihan ya? Kita kalau nggak tanding ya kita di hotel istirahat. Kemudian waktunya coach minta latihan, kita latihan gitu saja. Nggak ada healing kemana? Healing nggak ada. Belum. Iya, iya. Fokus Jangan dulu, fokusnya ayo kita bertanding dulu, ayo kita bawa juara dulu, nanti kita begitu. Iya, iya, iya. Berarti habis dapat juara 1 nih, selebrasi. Ya. Terus jalan-jalan kemana? Itu pun itu cuma apa ya, wacana mungkin ya. Iya, iya. Teman-teman mengajak ke wisata kemana, cuma ya tim apa dari coach official janganlah kita pulang saja, nanti uangnya kita buat senang-senang di Tuban saja, Oh, maksudnya di oke. rumah saja ya gitu. Tapi pas hari kemenangan, pas pengumuman naik podium tuh gimana, Kak? Gimana perasaannya? Nggak bisa bayangin ya, sangat Iya. ya. Soalnya juga event nasional ya, Iya, iya. meskipun di setingkat PGRI tapi sudah tingkat nasional. Mm-mm. Wah, saya juga baru itu merasakan yang namanya mendapat medali emas di event nasional. Wah, Iya, iya. ini tuh rasanya Terharu banget pasti. sangat terharu. Terus apa kiranya kesan-kesannya waktu naik di podium gitu? Pasti kan biasanya ditanyain nggak gitu sama official sana, biasanya gimana Kak gitu? Ya pasti kalau ditanya-tanya soal gimana perasaannya pasti sangat banget Iya. ya. Tapi kita putar ulang lagi, kita kembali ke Perjuangan perjuangan kita. ya.
kita dari sesi latihan, kemudian kita berjuang bersama-sama, Betul. kita usaha jangan lupa dengan doa, kemudian istirahat dengan cukup. Itu pun pas, ya saya lupa tadi, pas di waktu di hotel pun kita semua pemain itu diharuskan, diwajibkan tidur jam 9. Padahal Buat wah tahu stamina ya tahu Menjaga sendiri kan stamina. remaja-remaja Iya, sekarang kalau sudah nongkrong itu pasti jam 12, jam 1 baru Susah banget pulang. itu jam Ya. 9 itu. Nah, dari coach itu pun menyarankan jam 9 harus tidur. Dan HP pun waktu itu disita dulu. Dari gitu. dari coach. Disita harian apa total 5 hari? Enggak, harian saja. Cuma pas waktu mau tidur itu di HP harus disita biar beneran tidur. Iya, bener sekali. Terus selama kurun waktu 5 hari itu ya kurang lebih. Itu apakah ada tantangan, apa tantangannya itu? Hambatan, tantangan itu apa? Ada hambatan mungkin sedikit ya hambatan. Kita di sana ya udah kita kalau mau tanding aja. Gitu. Ya cuma apa ya hambatan mungkin mental mungkin hanya mental saja. Kita melawan tim berat nih. Iya. Contoh saja pas semifinal kita melawan tim berat, wah mental kadang down kan. Tapi cuma dari coach official, ayo bisa semuanya seperti itu. Jadi semua pemain pun mentalnya kembali naik. Oh gitu. Berarti tidak ada hambatan seperti pertengkaran kecil antar pemain gitu nggak ada. Enggak. Kalau sesama pemain pun wah kita solid banget. Solid berarti banget. Ya, sangat solid ya. Bercanda bareng bersama-sama. Kalau wah pokoknya solid banget. Soalnya itu sih solidaritas, chemistry itu salah satu poin penting kan. Poin penting. Kesuksesan. Nanti kalau kita sampai wah apa bahasa kasarnya bermusuhan dengan satu tim kita kan nanti komunikasi kita jadi pecah. Jadi nggak satu chemistry. Terus nih Kak, pas waktu balik ke Uniro, balik ke kampus, reaksinya teman-teman atau dosen gimana nih Kak ceritanya? Itu pas waktu pertama kali kita sampai di Uniro itu kita disambut langsung oleh Bu Rektor. Wah, keren. Jelas lah membanggakan soalnya. Iya. Berarti langsung disambut ya, dengan meriah gitu. Iya, sempat foto bareng, masih ada fotonya. Saya masih menyimpan. Ya terus selama jadi pemain ya, terus ada nggak sih pertandingan paling memorial banget gitu? Ini di luar Persnasma atau? Iya, di luar. Selama jadi pemain, pernah ikut atlet kompetisi. Iya. Selama futsal ini ya. Iya. Mungkin tim Uniro ini kan nggak hanya ikut di Persnasma saja. Iya. Tim Uniro juga kemarin mengikuti di turnamen atau apa? Bupati Cup internal itu Tuban. Bupati Cup sih. Apa namanya? Porkap. Oh, Porkap. Bahkan olahraga iya. kabupaten. Iya. Nah, itu pun tim futsal Uniro juga mendapatkan medali emas. Oh iya, keren. Jadi, wah, saya juga merasakan tim futsal Uniro ini sedang naik daun sekarang. Iya. Kemudian kalau dari saya sendiri, dari berbagai pertandingan mungkin nggak ada sih, mungkin cuma kadang saya terkendala mental gitu saja. Gitu. Wah, musuh saya hebat ini, saya pasti kalah mungkin. Saya berpikiran seperti itu, saya minder. Iya. Cuma dari tim official selalu menyemangati, ayo bisa gitu. Terus nih Kak, sebagai atlet ya, terus pastikan atlet seperti futsal dengan jangka pertandingan, jangka latihan ataupun yang intens itu pasti kan rentan adanya cedera gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Apakah pernah ada cedera tuh enggak? Pernah, baru kemarin saja. Baru kemarin. Cedera apa Pas itu cedera lutut. Oh, lutut. Iya. Sekarang ini kan juga tim futsal Uniro juga mengikuti yang namanya Liga Futsal Tuban. Itu di sekelingkup Tuban saja, antar klub-klub di Tuban. Iya. Dan sekarang masih berselenggara setiap minggu. Terus kemudian tentang cedera tadi kemarin baru saja saya cedera lutut untuk pertama kalinya itu. Wah, enggak. Gimana? Apakah absen pertandingan itu? Untuk absen pertandingan enggak kan, pertandingannya kan berjarak waktu ya 1 minggu. Mungkin 1 minggu itu saya recovery. Ya, pemulihan dan lain-lain. Saya sempat tidak ikut latihan 1 kali pertemuan. Oh gitu.
Di latihan kedua pun saya ikut latihan cuma ringan-ringan saja. Oh gitu. Aku kurang paham nih Kak, cedera lutut tuh sendinya atau tempurungnya atau gimana sih? Kalau saya sendiri yang kemarin saya rasakan itu Iya. seperti yang enggak di lutut, pas di lututnya enggak, cuma sedikit ke Ngilu. paha atau Oh. di atasnya mungkin. Itu terkena kaki lawan mungkin. Saya ingat itu saya sampai tidak bisa main pas waktu habis Pertandingannya. Iya iya. cedera itu. Nanti pemulihannya berapa hari Pak? Atau berminggu-minggu sampai? Mungkin cedera yang saya alami sendiri ini nggak begitu parah ya. Heeh. Jadi dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari pun Oh, sudah bisa gitu. pulih kembali. Terus nih Kak, terakhir nih, gimana nih harapan Kakak sebagai atlet futsal, itu harapan kedepannya gimana? Mungkin ada sepatah atau dua patah kata untuk disampaikan kepada pemirsa yang Eh, nonton? Mungkin pesan dari saya, terutama untuk pecinta futsal Iya. di seluruh Indonesia, Indonesia, mungkin ya. di Tuban khususnya. Tuban khususnya, Mm-mm. harap pesan saya tetap semangat. Ya. Oke, Meskipun penting. kadang yang namanya manusia pun adalah hambatan-hambatan hidup, Iya. kemudian Iya, masalah-masalah hidup. Apabila kalian mempunyai hobi seperti futsal, mungkin Iya. pertama semangat latihan, Konsisten. ya konsisten. Jangan pernah mengeluh. Iya. Setiap usaha pun pasti ada yang namanya jatuhnya juga. Iya, Oke. gitu, Nah, jangan dalam baca. jatuh tersebut kita harus memilih apakah kita harus bangkit kembali Ya. ataukah kita harus selesai di Oke, oke. Baik, terima kasih atas waktunya Terima kasih Kak Kak Ilham. Ilham. Oke. Nah, itu tadi sepatah dua kata yang sangat menginspirasi dari Iya, Kak bener Ilham ini. banget. Oke. Untuk pemain-pemain futsal di Indonesia tetap semangat, selalu semangat. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Kita di MBM Podcast dengan saya Lana dan teman saya. Saya Ningsi. Kita pamit undur diri. Bye.